Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia sijidul mu'minin wa jannatul kafirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama, tuan guru, orang tuaku, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kita banyak macam nikmat. Sampai teman-teman saya bilang, jangankan mau bayar, itu sudah tidak bisa. Saya pernah dengar bayar seorang ulama yang kata, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya mau dihitung, tidak bisa dihitung. Kata ulama, Allah Ta'ala beritahu nikmatallahi bukan nikmatain. Satu nikmat. Kalau nikmatain dua nikmat, banyak nikmat, jauh. Tapi kata Allah, nikmat Allah satu nikmat. Wajar kalau Nabi SAW cerita di zaman Bani Israel, ada orang yang mau menghitung nikmat, Allah perintah dia untuk lepas biji matanya. Itu ditimbang dengan ibadah yang telah dia buat seumur hidup dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka nikmat mati lebih berat daripada ibadah yang dia buat selama terakhir dalam kehidupan. Dalam kitab ulama ada satu orang ahli ibadah di zaman Bani Israel yang umurnya kurang lebih 40 tahun. Kemudian dia bercermin melihat satu helai janggutnya putih memutih. Dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu. Kata ulama, sekiranya Allah tidak ciptakan satu kalimat namanya alhamdulillah, entah dengan apa kita mengucapkan bersyukur kepada Allah. Kemudian malam harinya ahli ibadah tersebut tertidur. Tiba-tiba atas kehendak Allah Ta'ala, Allah perdengarkan urat ini berbunyi di telinganya. Tidak bisa tidur dia, balik kanan, balik kiri, balik kanan, balik kiri, karena mendengar urat ini bunyi, aliran darahnya begitu. Maka tiba-tiba terbang Allah perintahkan malaikat datang kepadanya. Satu perkara saja Allah perlihatkan, perdengarkan, kita tidak bisa apa-apa. Bagaimana dengan yang lain? Bapak yang mulia, begitu banyak nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita. Setelah ulama Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam Al-Qur'an sebagai nikmat mana lagi yang harus kita. Bapak yang mulia, kehidupan dunia kehidupan yang sementara, kehidupan yang suatu masa. Semua apa yang kita punya, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita usahakan, semua kita akan tinggalkan. Nabi SAW bersabda, umur umatku 60-70 tahun, amal umat tidak lama, makanya Nabi SAW beritahu kepada kita, dunia sijidul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjara orang-orang beriman, surga bagi orang kafir. Hari ini kita baca lafaznya, tapi kadang kebalik, kita seolah-olah mau hidup berlama-lama di dunia. Kami di Makassar ada program setiap pekan, kunjungan dari polsek satu polsek yang lain. Kita kerja juga atas Polres. Kebetulan halaman kami anak Raja Wali namanya, pinggir laut seperti ini. Ada namanya Polres Pelabuhan. Kami buat program setiap pekan kunjungan Polres. Kata ulama, kehidupan orang beriman itu seperti orang di penjara. Orang di penjara ini tidak ada lama-lama, tidak mau lama-lama dia. Hitung hari kapan keluar, kapan keluar, kapan keluar, kapan keluar. Allah.
Soalnya hari ini kita berpikir, kita ini di penjara. Kapan kita bebas? Kapan kita bebas? Kapan kita bebas? Kata ulama, kehidupan orang di penjara seperti kehidupan orang-orang beriman. Orang beriman itu tidak ada yang kayak gini-gini. Orang-orang di penjara tidak kayak gini-gini. Tidak mau kayak gini-gini dia. Fikir bangun ini, bangun itu, bangun ini. Tidak ada orang di penjara yang lantainya dari semen, kemudian yang mengganti jadi batu. Ini namanya orang keliru itu. Allah. Tahu di penjara, berpikir gimana ini? Pelapornya sudah rela merusak, usul ganti. Ini orang keliru. Di penjara. Allah. Dibayar menang, lama itu. Punakan tenel umat bersama di copy paste mami. Di copy paste. Jadi ulang-ulang supaya menjadi sifat dalam kehidupan kita. Supaya juga dalam kehidupan dunia kita tidak kegini-gini. Orang dalam penjara tidak punya cita-cita dia, tidak punya keinginan, tidak ada keinginan dia. Pikir dia bagusnya ini kalau tidak ada, tidak mati-matian juga dia, tidak mati-matian pergi pagi berarti tidak mau mati-matian orang di penjara gimana? Makanya Nabi SAW bersabda, kun fi dunya ka'annaka jaribun aw anta musafir. Hiduplah kalian dalam kehidupan ini seperti musafir saja yang ketika terik matahari niat pokok-pokok. Ada pohon, dia berhenti karena rindang, berteduh di situ. Kemudian setelah panasnya hilang dia berjalan lagi. Atau kata Nabi, kalau seperti musafir seperti orang yang asing. Dulu saya punya kawan namanya Abdurrahman, karena Wahid pernah di pelabuhan dari Karbosi, anu kan Nabi Messi, Citra. Ini saudara kami dari Makassar, mukim sekarang di sini, masya Allah. Kalau kita datang ke kampungnya orangnya tidak kayak gini-gini orang. Tidak boleh kayak gini-gini. Kalau kayak gini-gini, nah kalau Makassar di kandang, di kantor kita Pak. Kita datang di kampungnya orang, sebenarnya nasi enak-enaknya. Makanya itu pesan kepada kita. Kita hidup dalam kehidupan menjadi seperti orang asing. Kayak kita kalau masuk di kampungnya orang tidak kayak gini-gini. Bapak yang mulia, hari ini kita mau tahu apa keinginan Allah Ta'ala kepada kita. Apa maksud Allah Ta'ala ciptakan kita. Allah SWT berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Kata Sayyidina Ibnu Abbas Quran, Imam Mufassirin, beliau beritahu illa liya'budun adalah illa liya'rifun. Bagaimana makin hari kita mengenal Allah Ta'ala. Makin hari kita taat kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita puji-puji kebaikan orang. Anjo dengan kita cerita kebaikan. Tapi kita lupa kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah. Bapak yang mulia, maksud Allah Ta'ala antar kita dalam kehidupan dunia untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan kita. Begitu sayang Allah kepada kita, Allah hantar ribuan Nabi untuk beritahu kepada kita untuk bagaimana wujud agama sempurna dalam kehidupan kita. Hari ini telah menjadi ketetapan Allah, kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia letakkan dalam amal agama. Sebagaimana manusia wujudkan agama dalam kehidupannya, maka sedikit pula berikan dia kebahagiaan dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya. Allah berjanji, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh ditandasi dengan keimanan yang betul, yakin yang betul kepada Allah, bahwa selain Allah tidak kuasa, selain Allah tidak bisa apa-apa. Laki-laki kan dia, wanita kan dia, orang kota, orang desa, pejabat, rakyat jelata. Kalau wujud iman amal yang sempurna dalam kehidupannya, pasti Allah berikan dia kebahagiaan dunia sementara, akhirat yang selama-lamanya. Walillahi al-izzatu wa lirasuli wal mu'minin. Kemuliaan ini milik Allah, milik Rasul dan orang-orang yang beriman, orang yang menyempurnakan agama dalam kehidupannya. Hari ini kita mencari kemuliaan selain yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kata ulama, orang yang mencari kebahagiaan, kemuliaan
kemuliaan di luar daripada agama, maka seperti dia mencari api di tengah lautan. Kehidupan yang aman, yang tentram dalam mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Sayyidina Ibnu Abbas bidzulmin, kezaliman yang besar, sebagaimana Sayyidina Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Allah. Bapak yang mulia, dengan mengamalkan agama secara sempurna datang pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Yansurullahu fala ghaliba lakum. Kalau sudah Allah datang dengan kita, Allah tolong kita, tidak ada yang mampu kalahkan kita. Ini kami satu rombongan dari Makassar 11 orang belajar untuk perkara ini, untuk menyempurnakan keyakinan kami kepada Allah Ta'ala, bahwa yang kuasa adalah Allah Ta'ala, bahwa yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita baca Allah Razzaq, Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Selain Allah Ta'ala marzuk, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Setiap hari kita bicara ulang. Kata Muhammad Subhanallah alaihi, keinginan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, kita meyakini sebenar-benarnya yakin, yang tidak ada cacat di dalamnya. Pintu pertama, gerbang pertama kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, kalimat iman. Kita menyembah tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncak kalimat ini, kata Muhammad Subhanallah alaihi, tidak ada yang ada selain Allah Ta'ala. La mawjuda illallah. Ini asas agama kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sayyidina Umar Quran meriwayatkan hadis ini, bunyian Islam ala khamsan. Yang pertama syahadat Allah. Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Setiap hari la ilaha illallah adalah kalimat iman. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah sempurna, bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Ta'ala. Allah cerita dalam Al-Quran, dalam surah Taha, ketika Nabi Musa AS sudah berkhidmat dengan mertuanya Nabi Shu'aib AS kurang lebih 10 tahun lamanya, beliau tinggalkan bersama. Dalam safarnya beliau sampaikan kepada istrinya di malam gelap gulita, anak ajidu anak, kau tunggu sebentar di sini, saya akan mencari sesuatu yang bisa menghangatkan kita, yang bisa memberi penerangan dalam perjalanan kita, karena gelap malam, gelap gulita di padang pasir. Dalam perjalanan mencari api, tiba-tiba Nabi Musa AS melihat cahaya dari kejauhan. Nabi Musa datang. Begitu Musa dekati cahaya, cahayanya mundur. Begitu Nabi Musa mundur, cahaya maju. Kemudian tiba-tiba keluar suara dari cahaya tersebut. Ini adalah nurullah. Maka di balik cahaya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taha, Inni rabbaka, sungguh saya adalah Tuhanmu. Fakhlaqna alaik innahu bil wadil muqaddas. Wahai Musa, tanggalkan terompamu, sesungguhnya sekarang kau berada di bukit suci Tuhan. Fakhlaqna alaik, suruh lepaskan terompanya. Kata ulama, untuk kita kenal Allah, untuk dekat dengan Allah, fakhlaqna alaik ini ulama tafsirkan, untuk dekat dengan Allah, tinggalkan keduniaan kita sejenak. Bapak lagi asik-asik tidur dengan istrinya di subuh hari, azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan sibuk-sibuk yang ada di kantor, datang perintah Allah, Allahu Akbar, Allahu